Setelah mempelajari tentang kognitif, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kemampuan bahasa. Vygotsky merupakan peletak dasar konstruktivisme sosial yang tidak memisahkan individu dari latar dan peran sosialnya. Berbeda dengan konstruktivisme kognisi Piaget yang menekankan learn center dan proses belajar yang berorientasi pada discovery yang dilakukan oleh individu. Konstruktivisme percaya bahwa seseorang yang belajar mengalami proses enkulturasi yang melibatkan lingkungannya dan pengetahuan yang sesuai. Konsentrasi publikasi Vygotsky termasuk soal bahasa tidak lepas dari pandangan filsafat yang dianutnya. Bahasa sendiri adalah salah satu produk sejarah internalisasi dari generalisasi ilmu bahasa yang karenanya menghasilkan fungsi mental individu sebagai produk sejarah juga, selain berfungsi sebagai alat untuk melahirkan pemikiran. Kritik terhadap pandangan filosofis Vygotsky mengatakan bahwa Vygotsky terlalu kaku dan mendasari teorinya dengan filsafat paradigma kausalitas dualisme dan historis dialektis monisme. Kekakuan filosofis ini sulit diterima dalam literatur populer. Selain itu, karena Vygotsky meninggal dunia sebelum karyanya tersebar di dunia internasional, maka dasar filsafat dan dalam teorinya sulit untuk ditegaskan secara objektif dan dibuktikan secara verifikatif. Bahasa mulai diperhitungkan ketika berhubungan dengan proses mental seseorang. Esensinya, Vygotsky mengklaim bahwa hanya melalui interaksi sosial yang sesuai dengan anak dapat menciptakan hipotesa mengenai keadaan lingkungan yang dituangkan dalam bahasa. Aktivitas ini bisa dimulai dari memberikan bayi perasaan mengenai diri atau identitas, bagaimana tempatnya di lingkungannya, dan bagaimana harapan orang lain mengenai perilakunya. Apa yang dimulai sebagai proses alamiah, aktivitas eksternal akan menjadi ditransformasikan oleh orang dewasa di sekitar anak, menunjukkan bahwa orang dewasa berperan penting pada ZPD anak. Pada private space, Vygotsky menjelaskan bahwa anak usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, mengarahkan, dan memonitor perilaku mereka yang kemudian disebut sebagai penggunaan bahasa untuk kemandirian pribadi. Agar kompetensi berbahasa semakin baik, private space harus dibawa pada komunikasi dengan orang lain. Vygotsky menekankan bahwa private space adalah transisi awal untuk menjadi komunikatif secara sosial. Anak yang sering melakukan akan lebih kompeten secara sosial, karena setelah anak terlatih untuk berbicara pada orang lain, ia akan mulai mengembangkan kemampuan bicara internal yang disebut Vygotsky sebagai inner space. Saya Indah Ampersari, NIM belakang 002. Ya, di sini saya ingin menyampaikan implikasi pemikiran Vygotsky. Di mana pemikiran Vygotsky dibagi menjadi 3 implikasi, yaitu dalam program VBE. Kegiatan VBE melalui beberapa fase. Pertama, verbal plan, yakni anak memilih aktivitas bermain yang diinginkan dan mengucapkan rencananya akan permainan. Kedua, action, yakni anak melakukan permainan pilihannya. Ketiga, verbal evaluation, di mana anak mengungkapkan secara verbal apa yang telah dilakukannya dan apakah permainan tersebut sesuai dengan rencananya. Kedua, penerapan teori Vygotsky dalam pengajaran. Di dalam teori Vygotsky dalam pengajaran ini dibagi 2 implikasi utama, yaitu pertama, keinginan untuk menyusun rencana pembelajaran kerjasama di antara kelompok anak yang memiliki tingkatan kemampuan yang berbeda.
Kedua, yaitu pendekatan teori Vygotsky terhadap pengajaran menekankan perancahan dengan anak yang mengambil makin banyak tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Ketiga, yaitu implikasi teori Vygotsky di ruang kelas. Pertama, pengajaran dapat direncanakan untuk menyediakan praktek dalam zona perkembangan proksimal bagi masing-masing anak atau kelompok. Kegiatan belajar dengan kerjasama dapat direncanakan bersama kelompok pada tingkatan yang berbeda dan dapat membantu satu sama lain untuk belajar. Perencanaan menyediakan isyarat dan bisikan pada tingkatan yang berbeda.